Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabat inovasi di rumah. Semoga selalu terjaga kesehatan di rumah, selalu kenakan masker dan jaga jarak. Baik, hari ini kita kembali di podcast One Day One Innovation, tiada hari tanpa inovasi. Baik Bapak, hari ini kita kehadiran tamu yang tak asing lagi dari Puskesmas Jira Pak ya? Ya. Dengan Bapak Didik Suprapto, Ya. Eskap Nurse MKes. Ya. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, sehat Bapak? Luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya selamat atas penganugerahan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan karena sebagai tenaga kesehatan terinovatif tahun 2020 harapan kedua ya Pak ya? Iya, alhamdulillah, terima kasih. Ini judul inovasinya Pak sangat menarik bagi saya karena ini judulnya Udah manis jadi idaman. Baik Bapak, bisa dijelaskan apa itu inovasi? Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu, undangannya juga untuk saya datang ke sini. Udah manis jadi idaman itu sebenarnya inovasi yang berorientasi kepada strategi percepatan pencapaian program. Ya. Karena pada awalnya Puskesmas Jira itu tidak pernah mencapai pencapaian target di program imunisasi ya. Jadi di waktu itu di tahun 2010 sampai tahun 2017 itu tidak pernah uji Puskesmas Jira. Jadi saya sebagai koordinator imunisasi awalnya saya berpikir bagaimana caranya untuk merubah mindset masyarakat itu pentingnya imunisasi sehingga masyarakat itu mau membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Jadi Udah Manis itu sendiri sebenarnya akronim dari UDA itu undang anak, kemudian untuk ke posyandu, manis itu main dan imunisasi. Jadi undang anak, main dan imunisasi jadi idaman. Setelah imunisasi lengkap dasar mendapat sertifikat idaman. Jadi Udah Manis jadi idaman. Oh, jadi di situ. Iya. Jadi awalnya ya kita pemberdayaan masyarakat ya, terutama kader ini yang kita sangat diharapkan untuk keaktifannya untuk mengundang anak-anak sehari sebelum pelaksanaan imunisasi, karena kita tahu di daerah kami itu mereka sering melupakan jadwal imunisasi dikarenakan ya karena perekonomian, mereka lebih berorientasi ke kebutuhan kesehari-hari, banyak lagi di dalam kebun. Jadi kalau tidak diingatkan dengan undangan itu tadi, sulit sekali kami untuk mendapat kedatangan para sasaran seperti itu. Iya. Jadi pernah di waktu itu seringkali kami setiap bulan menunggu sampai 2 jam, 3 jam tidak ada yang hadir di jadwal posyandu itu ya, karena mereka belum ada kesadaran bahwasanya pentingnya imunisasi itu seperti apa gitu. Tapi dengan adanya Udah Manis, kami bawa mainan-mainan, banyak mainan sampean di situ. Jadi anak-anak menagih gitu loh. Di waktu jadwal imunisasi bukan lagi diundang, bahkan kapan imunisasi seperti itu. Mereka datang kayak gitu. Jadi awalnya sih saya memancing itu karena inisiatif saya sendiri, tapi lambat laun masyarakat sadar bahwasanya imunisasi itu penting, dan setiap imunisasi kami suguhkan dengan penyuluhan kesehatan. Jadi anak-anak bermain dengan asik kan. Iya. Kita untuk ibu balitanya itu kita kasih penyuluhan kayak itu. Jadi mereka harus tahu seperti apa imunisasi itu. Tapi kita tidak monoton untuk kesehatan saja, Bu. Karena di sini terlibat juga lintas sektor. Lintas sektor memberikan informasi terbaru kayak gitu. Jadi misalkan ada dinas kesehatan, pendidikan misal dari guru, dewan guru, mungkin ada himbauan apa di situ disampaikan. Kemudian kalau misalkan ada BKKBN, di situ juga ada penyuluhan dari BKKBN. Itu jadi kami jadwalkan seperti itu. Jadi setiap hari juga ada penyuluhan kayak gitu. Jadi awalnya cuma Udah Manis aja, tapi lama-lama posyandu itu kayak pasar, Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi itu perubahannya, dan
tidak pernah sebelumnya itu UCI itu Universal Child Immunization. Jadi tercapainya imunisasi secara keseluruhan dan Puskesmas tidak pernah di waktu itu. Dengan ada Uda Manis itu, alhamdulillah saat ini udah 2 tahun terakhir UCI terus. Sampai tahun 2020 diserang dengan pandemik, iya, masih tetap uji, alhamdulillah. Jadi luar biasa. Berarti sangat menarik berarti. Iya, jadi memang mainan-mainan itu juga Jadi menarik daya perhatian tarik. anak. Kemudian ibu-ibu juga disuguhkan dengan pengetahuan, dan yang paling penting itu peran masyarakat lintas sektor juga. Situ semuanya terlibat di situ, bahwasanya imunisasi itu memang penting seperti itu. Jadi nggak ada lagi yang nolak, karena apa? Takut kalau sudah diimunisasi anaknya panas, ya kan, jadi takut kayak gitu, nggak bisa mantang kan kayak gitu. Jadi kan ibu-ibu balitanya kan Jadi mantang. khawatir kan Ya orang tuanya. khawatir kalau anaknya mantang nggak bisa, kalau anaknya demam nggak bisa mantang. Nah itu Bu yang jadi repot. Makanya mereka tuh harus disuguhkan pengetahuan yang lebih. Ya alhamdulillah pada saat ini cakupan imunisasi sudah tercapai dengan baik seperti itu. Ya itu ya mudah-mudahan terus bisa dipertahankan itu. Ya alhamdulillah masih terus berjalan inovasi itu sampai saat ini. Untuk saat ini apa hambatannya Bapak? Kalau hambatan untuk saat ini sebenarnya kita sudah terpapar dengan apa namanya WhatsApp ya, internet segala macam. Tapi sayangnya di sana belum ada jaringan yang mendukung, karena di dalam 12 desa yang kami emban di Puskesmas Jira itu membawahi 12 desa. Itu hanya 3 desa yang mempunyai kualitas sinyal yang bagus. Jadi sebenarnya kalau dengan WhatsApp juga bisa kan mengundang anak melalui kita buat grup kayak gitu kan. Cuman terkendala itu kayak gitu. Jadi kalau dulu jalannya tuh Bu luar biasa Bu, lumpur segala macam. Jadi kalau menempuh jalan dari Puskesmas ke tempat Jauh, lokasi Pak, ya? itu, kalau jauhnya sih sebenarnya kalau naik motor tuh bisa ditempuh paling lama paling setengah jam ya. Tapi karena jalan kaki di waktu itu bisa sampai 2 jam baru nyampe ke lokasi. Pun tidak ada yang datang. Nah itu udah sedihnya ditunggu, Bu. Pak, ya? Nah, Masih belum makanya ada yang datang. alhamdulillah sekarang dari 12 desa itu sudah hitam sejak tahun 2009 tadi Bu. Alhamdulillah. Ada perhatian Iya. pemerintah. Dan yang paling saya senangi sekarang ini di 12 desa itu semuanya sudah mempunyai gedung posyandu seperti itu. Kalau dulu numpang Bu, numpang di tempat masyarakat, di rumah masyarakat kayak gitu ya. Seala kadarnya kayak gitu, yang penting ada aja program. Tapi alhamdulillah dengan adanya Uda Manis ini tadi semuanya sudah ada gedung posyandu sendiri. Jadi sudah direplika Pak ya ke posyandu yang lain ya. Iya benar. Apakah hanya di Jira saja Pak yang punya Uda Manis? Kalau saya sih sempat waktu itu diundang di Dinas Kesehatan, saya menjadi apa namanya contoh ya, memberikan contoh untuk menstimulasi teman-teman untuk berpikir, berkarya, bagaimana caranya untuk apa namanya menarik perhatian masyarakat untuk mau untuk mengimunisasikan anaknya. Alhamdulillah sih teman-teman juga Kabupaten Musi Banyuasin terutama itu sudah rata-rata uci gitu. Ya mungkin hanya beberapa persen lah yang belum uci, mungkin memang daerahnya yang agak sulit. Mungkin terpencil. Iya kayak gitu. Tapi secara itu umum sudah bagus imunisasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Berarti sudah banyak replika-replikanya dari program yang Bapak rintis ini Pak ya. Karena kalau tidak salah Bapak udah hampir 20 tahun ya di sana ya. 11 tahun 11 tahun saya di sana. Iya, 11 tahun sejak tahun 2009 ditugaskan di Puskesmas Jira hingga saat ini. Iya, begitu. Alhamdulillah. Baik Bapak, selanjutnya nih saya silakan sampaikan harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana? Harapan saya yang pertama untuk masyarakat tetap untuk mempercayai bahwasanya imunisasi itu sangat penting. Yang kedua, jangan takut bahwasanya imunisasi itu bisa menimbulkan anak demam. Yang ketiga, harus sadari bahwa imunisasi itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah imunisasi atau PD3I. Itu untuk masyarakat. Dan untuk teman-teman sejawat, saya berpesan bahwasanya kita jangan menyerah dengan tempat tugas yang sulit, yang kurang perhatian. Kita tetap berinovasi agar semua pekerjaan yang dijalankan itu membuahkan hasil yang cukup luar biasa ini. Itu saja.
Iya, untuk baik bersama-sama. Bapak. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Terima podcast kasih, kami Bu. hari ini Bapak. Semoga menginspirasi Iya. semua teman-teman sahabat inovasi yang berada di rumah. Ya, Kami juga punya 4 jurus S, ya, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, saya Derica. Salam One Day, One Innovation.